Bima adalah seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Nama lain Bima yaitu Wrekodara. Kata Bima dalam bahasa Sanskerta artinya adalah hebat, dahsyat, dan mengerikan. Ia merupakan putri Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat, selalu bersifat kasar dan menakutkan bagi musuh, walaupun sebenarnya berhati lembut. Di antara Pandawa, dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Saudara sayahnya ialah Hanoman dan Wanara, terkenal dalam epos Ramayana. Mahabharata menceritakan bahwa Bima gugur di pegunungan bersama keempat saudaranya setelah Bharatayuddha berakhir. Cerita tersebut dikisahkan dalam jilid ke-18 Mahabharata yang berjudul Mahaprastanika Parwa. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Dalam Wiracarita Mahabharata diceritakan bahwa Kunti berseru kepada Bayu, sang dewa angin. Dari hubungan Kunti dengan Bayu lahirlah Bima. Atas anugerah dari Bayu, Bima menjadi orang yang paling kuat dan penuh kasih sayang. Pada masa kanak-kanak, kekuatan Bima tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya yaitu Korawa. Duryodhana, salah satu Korawa, sangat benci dengan sikap Bima yang selalu jahil. Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Pada suatu hari ketika para Korawa serta Pandawa pergi bertamasya di daerah Sungai Gangga, Duryodhana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima yang sebelumnya telah dicampur dengan racun. Karena Bima tidak curiga, ia menyantap makanan tersebut. Makanan tersebut membuat Bima jatuh pingsan, lalu tubuhnya diikat kuat-kuat oleh Duryodhana dengan menggunakan tanaman menjalar. Setelah itu dihanyutkan ke Sungai Gangga dengan rakit. Saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai, ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuk badan Bima. Secara ajaib, bisa ular tersebut berubah menjadi penangkal bagi racun yang dimakan Bima. Ketika sadar, Bima langsung melepaskan ikatan tanaman menjalar yang melilit tubuhnya. Lalu ia membunuh ular-ular yang menggigit badannya. Beberapa ular menyelamatkan diri untuk menemui rajanya, yaitu Wasuki. Saat Wasuki mendengar kabar bahwa putra Pandu yang bernama Bima telah membunuh anak buahnya, ia segera menyebut Bima dan memberinya minuman, yang semangkuknya memiliki kekuatan setara dengan 10 gajah. Bima tinggal di istana Naga Basuki selama 8 hari, dan setelah itu ia pulang. Pada usia remaja, Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih dalam bidang militer oleh Drona. Dalam mempelajari senjata, Bima lebih memusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada, sebagaimana Duryodhana. Mereka berdua menjadi murid Baladewa, yaitu saudara Krasna yang mahir dalam menggunakan senjata gada. Dibandingkan dengan Bima, Baladewa lebih menyayangi Duryodhana, dan Duryodhana juga setia kepada Baladewa. Peristiwa Bima di Waranawata. Ketika Bima beserta ibu dan saudara-saudaranya berlibur di Waranawata, ia dan Yudhistira sadar bahwa rumah penginapannya yang disediakan untuk mereka telah dirancang untuk membunuh serta ibu mereka. Pesuruh Duryodhana yaitu Porocana telah membangun rumah tersebut sedemikian rupa dengan bahan seperti lilin sehingga cepat terbakar. Bima hendak segera pergi, tetapi atas saran Yudhistira mereka tinggal di sana selama beberapa bulan. Pada suatu malam, Dewa Kunti mengadakan pesta dan seorang wanita yang dekat dengan Porocana turut hadir di pesta itu bersama dengan kelima orang putranya. Ketika Porocana beserta wanita dan kelima anaknya tersebut tertidur lelap karena makanan yang disuguhkan oleh Kunti, Bima segera menyuruh agar ibu dan saudara-saudaranya melarikan diri dengan melewati terowongan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian
Bima mulai membakar rumah lilin yang ditinggalkan mereka. Oleh karena ibu dan saudara-saudaranya merasa mengantuk dan lelah, Bima membawa mereka sekaligus dengan kekuatannya yang dahsyat. Kunti digendong di punggungnya, Nakula dan Sadewa berada di pahanya, sedangkan Yudhistira dan Arjuna berada di lengannya. Ketika keluar dari ujung terowongan, Bima dan saudaranya tiba di sungai Gangga. Di sana mereka diantar menyeberangi sungai oleh pesuruh Widura, yaitu Menteri Hastinapura yang mengkhawatirkan keadaan mereka. Setelah menyeberangi sungai Gangga, mereka melewati Sidawata sampai Hidimbawana. Dalam perjalanan tersebut, Bima memikul semua saudaranya dan ibunya melewati jarak kurang lebih 72 mil. Peristiwa Bima di Hidimbawana. Di Hidimbawana, Bima bertemu dengan raksasa wanita bernama Hidimbi. Hidimbi menyamar menjadi wanita normal dan jatuh cinta kepada Bima. Hidimba, yaitu kakak Hidimbi, marah karena Hidimbi telah jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya menjadi santapan mereka. Perkara itu berujung pada perkelahian antara Bima dengan Hidimba. Bima memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Hidimba. Kemudian Bima menikah dengan Hidimbi. Seorang putra yang diberi nama Gatotkaca lahir dari perkawinan mereka. Bima dan keluarganya tinggal selama beberapa bulan bersama dengan Hidimbi dan Gatotkaca. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melewati Hidimbawana, para Pandawa beserta ibunya tiba di sebuah kota yang bernama Ekacakra. Di sana mereka menumpang di rumah keluarga Brahmana. Pada suatu hari ketika Bima dan ibunya sedang sendiri, sementara keempat Pandawa lainnya pergi mengemis, Brahmana pemilik rumah memberitahu mereka bahwa seorang raksasa yang bernama Bakasura meneror kota Ekacakra. Atas permohonan penduduk desa, raksasa tersebut berhenti mengganggu kota. Tetapi sebaliknya seluruh penduduk kota diharuskan untuk mempersembahkan makanan yang enak serta seorang manusia setiap minggunya. Kini keluarga Brahmana yang menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang mendapatkan giliran untuk mempersembahkan salah satu orang keluarganya. Merasa berhutang budi dengan kebaikan hati keluarga Brahmana tersebut, Kunti berkata bahwa ia akan menyerahkan Bima yang nantinya akan membunuh raksasa Baka. Mulanya Yudhistira sangsi, tetapi akhirnya ia setuju. Pada hari yang telah ditentukan, Bima membawa segerobak makanan ke gua Bakasura. Di sana ia menghabiskan makanan yang seharusnya dipersembahkan kepada sang raksasa. Bakasura merasa terhina atas kelakuan Bima. Ia marah dan menyerang Bima. Setelah pertarungan berlangsung lama, Bima meremukkan tubuh Bakasura. Lalu ia menyeret tubuh Bakasura sampai di pintu gerbang Ekacakra. Atas usaha Bima, kota Ekacakra menjadi tenang kembali. Ia dan keluarganya tinggal di sana selama beberapa lama, sampai akhirnya Pandawa memutuskan untuk pergi ke Kampilya, ibu kota kerajaan Pancala, karena mendengar cerita mengenai Dropadi dari seorang Brahmana. Bima juga mempunyai anak dari Dropadi bernama Sutasoma, sedangkan anak dari pernikahannya dengan putri Balandara dari kerajaan Kasya adalah Sarwaga. Semua anak Bima gugur dalam perang di Kuruksetra. Dalam perang di Kuruksetra, Bima berperan sebagai komandan tentara Pandawa. Ia berperang dengan menggunakan senjata gada. Pada hari terakhir Baratayuda, Bima berkelahi melawan Duryodhana dengan menggunakan senjata gada. Pertarungan berlangsung dengan lama, sampai akhirnya Kresna mengingatkan Bima bahwa ia telah bersumpah akan mematahkan paha Duryodhana. Seketika Bima mengayunkan gadanya ke arah paha Duryodhana. Setelah pahanya diremukkan, Duryodhana jatuh ke tanah dan beberapa lama kemudian ia mati. Baladewa marah hingga ingin membunuh Bima,
tetapi ditenangkan oleh Kresna karena Bima hanya ingin menjalankan sumpahnya. Bima dalam pewayangan Jawa. Sifat Bima dalam pewayangan memiliki sifat yang gagah, berani, teguh, kuat, tabah, patuh, jujur dan bijaksana, serta menganggap semua orang sama derajatnya. Sehingga dia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa halus atau krama inggil ataupun duduk di depan lawan bicaranya. Bima melakukan kedua hal ini dalam kutip bicara dengan bahasa krama inggil dan duduk hanya ketika menjadi seorang resi dalam lakon Bima Suci dan ketika dia bertemu dengan Dewa Ruci. Ia mahir bermain gada serta memiliki berbagai macam senjata. Di antara lainnya adalah kuku pancanaka, gada rujak pala, alugara, bargawa atau kapak besar, dan bargawasta. Sedangkan jenis ajian yang dimilikinya antara lain yaitu Aji Bandung Bandawasa, Aji Ketug Lindu, Aji Bayu Braja, dan Aji Blabak Pangantol-antol. Bima juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran, yaitu gelung pudak sategal, pupuk jarot asem, sumping sureng pati, kelat bahu candra kirana, ikat pinggang naga banda, dan celana cindai udaraga. Sedangkan beberapa anugerah dewata yang diterimanya di antara lainnya yaitu kampuh atau kain poleng bintuluaji, gelang candra kirana, kalung naga sasra, sumping sureng pati, dan pupuk pudak jarot asem. Dalam pencarian jati dirinya, Bima sering diberi tugas oleh gurunya yang terasa mustahil untuk dikerjakan, seperti mencari kayugung susuhing angin dan air banyu Perwitasari, yang akhirnya membawa Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Bima tinggal di Kadipaten Jodipati, wilayah Indraprasta. Ia mempunyai 3 orang istri dan 3 orang anak, yaitu Dewi Nagagini mempunyai putra bernama Arya Anantareja. Yang kedua, Dewi Arimbi mempunyai putra bernama Raden Gatot Kaca. Yang ketiga, Dewi Urangayu mempunyai putra bernama Arya Anantasena. Menurut versi Banyumas, Bima mempunyai 1 istri lagi, yaitu Dewi Rekatawati dengan berputra Srenggini.